Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu tentang gerak parabola ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas materinya saja, namun untuk contoh soal dan latihan soalnya akan dibahas di sesi tanya semesta, alias sesi untuk pembahasan soal-soal fisika di channel Ngoprek Semesta. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pertama, gerak parabola itu apa sih? Nah, gerak parabola itu dikenal juga sebagai gerak peluru ya. Yaitu perpaduan antara gerak lurus dengan kecepatan konstan alias GLB ya pada arah mendatar, dan gerak peluru dengan percepatan konstan pada arah tegak vertikal ya. Atau seperti ini nih. Ini gerak parabola tuh seperti ini. Jadi misalkan kita melemparkan sebuah bola, nanti kan akan mencapai titik maksimumnya alias ketinggian maksimumnya dan akan kembali lagi. Kalau contoh realnya mungkin untuk gerak parabola itu seperti lompat jauh ya. Kalau misalkan atlet lomba-lomba itu pasti ada lomba, misalkan lomba lari cepat atau jarak jauh. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi begitu lompat dia akan kembali lagi ke posisi semula ya. Jadi dia akan mencapai titik maksimumnya dulu, kemudian kembali lagi ke titik semula gitu. Nah, gerak parabola juga didefinisikan sebagai gabungan dari GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Jadi ini ringkasan dari yang ini ya, pengertian yang awal ya. Jadi gabungan dari GLB alias kecepatannya konstan, dan gabungan juga dari GLBB ya, alias yang percepatannya konstan. Lanjut. Nah, ini persamaan dalam gerak parabola. Oke, yang pertama ini ada gerak horizontal atau pada sumbu X. Jadi kita memperhatikan yang sumbu X-nya saja gitu. Pertama ada Vtx atau kecepatan akhir ya, sama dengan kecepatan awal, yaitu sebesar V0 atau kecepatan awal cos alpha. Nah, nanti alpanya diketahui, nanti biasa juga V0-nya juga diketahui, tergantung soalnya ya. Kemudian perpindahannya adalah V0 cos alpha dikali dengan waktu. Nah, waktunya ini juga pasti diketahui biasanya. Kemudian bagaimana kalau geraknya vertikal? Karena gerak parabola itu gabungan antara gerak vertikal dengan gerak horizontal ya. Tadi pengertiannya di awal. Nah, gerak vertikalnya rumusnya itu adalah Vty sama dengan V0 sin alpha min Gt. Ini kalau kita ingat itu sama kayak persamaan di GLBB ya. Jadi Vt sama dengan V0 ditambah At, atau Vt sama dengan V0 min Gt ya. Ini sama aja kayak GLBB. Nah, kemudian perpindahannya yaitu sebesar Y sama dengan V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, untuk besar V yang di sini nih, nah V yang di sini juga bisa dihitung pas di sininya. Kecepatan benda setiap saat yaitu sebesar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ini menggunakan persamaan Pythagoras ya, bahwa V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kita lanjutkan persamaan berikutnya, yaitu ada untuk menghitung ketinggian maksimum atau Ymax ya, yang ini nih. Nah, yang ini kita hitung jika benda berada pada posisi B. Nah, yang di sini ya, di mana Vy-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan yang di sininya ketika sudah mencapai titik maksimum, maka si Vy-nya itu kecepatan di titik Y-nya menjadi 0 ya. Maka untuk menghitung ketinggian maksimumnya kita gunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alpha gitu, dibagi dengan 2G ya. Atau bisa juga ini nih, ini kan agak pusing ya melihatnya, bisa juga seperti ini, V0 sin alpha dikuadratkan dibagi dengan 2G.
Gitu. Persamaan yang berikutnya ada waktu yang dibutuhkan hingga H maksimum. Nah, ketika ingin menghitung waktunya sampai dengan H maksimum, berarti dari titik A sampai B ya, dari titik A sampai dengan B, untuk menghitung waktunya adalah TAB sama dengan V0 sin alpha dibagi dengan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Kemudian jarak maksimum. Nah, jarak maksimumnya itu dari A hingga D. Jadi dari sini nih sampai ke sini itu berapa jaraknya? Maka kita gunakan V0 kuadrat sin 2 alpha. Kenapa sih sin 2 alpha? Karena dia melewati dua sudut ya. Ini sudut yang pertama ada alpha di sini, kemudian di sini juga ada sudut lagi alpha juga, makanya jadinya sin 2 alpha gitu. Dibagi dengan gravitasi. Baik, ini persamaan yang terakhir ya, yaitu untuk menghitung waktu yang dibutuhkan hingga X maksimum atau jarak maksimum. Jadi dari titik A sampai ke D itu waktu yang dibutuhkan oleh benda ketika dilempar melalui persamaan gerak parabola itu seperti apa. Jadi waktu yang dibutuhkan dari A ke D itu sama dengan 2 kali waktu dari A ke B. Jadi gini, dari A ke B 2 kalinya balikan gitu ya, 2 kali balikan, berarti untuk menghitungnya tinggal 2 kali V0 sin alpha dibagi dengan G, karena rumus dari TAB itu adalah V0 sin alpha, tinggal kali 2 aja gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian juga dapat mengaplikasikan gerak parabola ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa fisika itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya manfaat dari gerak parabola itu contohnya seperti kalau kalian melempar bola, itu akan mencapai titik maksimum dulu, kemudian dia akan kembali lagi ke bawah. Atau tadi yang sudah saya jelaskan di awal seperti lompat jauh ya, itu juga sama ya. Nah, mudah-mudahan setelah belajar gerak parabola kalian lebih paham, lebih menarik lagi, ingin tahu lagi tentang fisika. Makanya tetap stay tune di channel Ngoprek Semesta. Jangan lupa untuk kunjungi nanti sesi tanya semesta untuk latihan soal tentang gerak parabola. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.